Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi yang berjudul tentang moderasi pemikiran Aristoteles dan Adam Smith dalam menyikapi peranan government expenditure dalam perekonomian terbuka. Perkenalkan, saya Adili Abdillah Pratama sebagai pramateri 1 dengan NIM 92. Perkenalkan, saya Ahmad Purwodoni sebagai pemateri 2 dengan NIM akhir 088. Perkenalkan, nama saya Anda Febrian sebagai pemateri 3 dengan NIM akhir 078. Moderasi pemikiran ekonomi Aristoteles dengan Adam Smith. Moderasi pemikiran ekonomi menjadi penting dalam menyikapi peran pemerintah dalam perekonomian. Memahami filosofi ekonomi Aristoteles dan Adam Smith dapat membantu dalam mengoptimalkan peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Aristoteles berpendapat bahwa ia menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Aristoteles percaya bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Aristoteles membaginya menjadi 4. Yang pertama ada keadilan distributif, pembagian kekayaan dan sumber daya secara adil kepada seluruh anggota masyarakat. Kemudian ada keadilan korektif, pemulihan ketidakadilan melalui proses hukum dan pengadilan. Yang ketiga, regulasi pasar. Pemerintah mengatur pasar untuk mencegah monopoli dan eksploitasi. Dan yang keempat adalah kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adam Smith dalam ekonomi terbuka dan pasar bebas. Adam Smith sebagai bapak ekonomi modern menganjurkan ekonomi terbuka dan pasar bebas. Ia berpendapat bahwa pasar bebas akan mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme tangan tak terlihat atau biasa kita kenal dengan invisible hand. Tangan tak terlihat merupakan mekanisme pasar yang mengatur dirinya sendiri untuk mendorong efisiensi dan kesejahteraan melalui kebebasan individu untuk berbisnis, berinvestasi, dan memproduksi. Persaingan antara perusahaan mendorong inovasi dan efisiensi. Sebelum kita mengenal sistem perekonomian terbuka, kita telah mengenal sistem ekonomi 3 sektor yang terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga pemerintah. Seiring berjalannya waktu, kita mengenal sistem ekonomi terbuka di mana terdapat peranan rumah tangga luar negeri, yakni ekspor dan impor. Menurut Aristoteles, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur perekonomian layaknya seorang tuan rumah yang mengelola rumah tangga. Aristoteles mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada kelebihan atau kekurangan dalam transaksi ekonomi seperti harga dan jual beli. Serta pemerintah juga mengatur sistem pengelolaan ekonomi yang adil atau fair play. Menurut Aristoteles, pemerintah mempunyai tanggung jawab yang penting dalam menyediakan layanan dan infrastruktur publik esensial yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam pandangan Aristoteles, keterlibatan pemerintah dalam ekonomi membawa keuntungan, antara lain 1. Membedakan nilai barang, 2. Menggunakan uang sebagai alat tukar, 3. Aristoteles menentang praktik monopoli dan riba. Pengeluaran pemerintah yang meningkat akan melepaskan uang ke dalam perekonomian. Selain itu, akan mendorong tabungan dan investasi serta meningkatkan aktivitas ekonomi. Teori ini mengusulkan bahwa permintaan dari konsumen, konsumsi, dan bisnis investasi harus dikoordinasikan secara terencana untuk memastikan ekonomi yang sehat. Dengan mengelola permintaan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Teori ini berbanding terbalik dengan ide atau gagasan Adam Smith yang mengemukakan tentang konsep invisible hand atau tangan-tangan Tuhan. Invisible hand atau tangan-tangan Tuhan menganggap bahwa peran pemerintah kurang diperlukan dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi pasar akan mengatur keseimbangan secara sendiri melalui tangan-tangan Tuhan tanpa adanya peran pemerintah. Interpretasi ekonomi modern dari invisible hand menekankan bahwa ketika konsumen bebas membeli dan produsen bebas memilih apa yang dijual serta bagaimana memproduksinya, pasar akan mengatur sendiri distribusi dan harga produk yang menguntungkan semua orang dan lapisan masyarakat.
Konsep invisible hand yang digagas oleh Adam Smith memiliki beberapa kelebihan, antara lain, pertama, mekanisme pasar mandiri. Teori ini menggambarkan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mencapai keseimbangan tanpa campur tangan pemerintah. Kemudian efisiensi dan keuntungan. Kontraksi seorang individu untuk membuat dirinya bahagia, menghasilkan kebahagiaan bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Apabila masyarakat dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi, hasilnya akan menjadi pertumbuhan yang semesta. Oleh karena itu, teori itu bisa menjadi jalan keluar dari model ekonomi bahwa sektor publik mengendalikan berbagai aspek kegiatan ekonomi. Persamaan pemikiran idealisme Aristoteles dan Adam Smith antara lain, individu sebagai unit utama. Adam Smith dan Aristoteles keduanya memandang individu sebagai unit utama dalam pemikiran mereka. Baliknya, mereka tertarik pada cara setiap orang dapat berkembang dan menjalani kehidupan yang baik. Kemudian peran keinginan. Keduanya setuju bahwa keinginan manusia memiliki peran positif dalam kehidupan moral. Adam Smith melihat keinginan yang terkendali sebagai penggerak kemajuan ekonomi, sementara Aristoteles melihatnya sebagai sumber kebajikan. Kemudian etika dan moralitas. Kedua elemen ini penting untuk menjalani kehidupan yang baik dan masyarakat yang berfungsi dengan baik. Sementara Aristoteles menekankan betapa pentingnya kebijakan yang dipelajari melalui kebiasaan. Smith berpendapat bahwa simpati dan pengamat impartial internal kita mendorong kita untuk berperilaku baik. Dan yang terakhir adalah penekanan pada keadilan. Keduanya sangat menghargai konsep keadilan, sementara Smith melihat keadilan sebagai dasar dari pasar yang efektif. Aristoteles membahas berbagai bentuk keadilan. Perbandingan pemikiran Aristoteles dan Adam Smith. Kedua tokoh memiliki pandangan berbeda tentang peran pemerintah dalam suatu kegiatan perekonomian. Aristoteles menekankan peran aktif pemerintah, sementara Adam Smith percaya pada pasar bebas. Jadi tokoh keduanya, Aristoteles, pandangannya itu peran aktif pemerintah dan fokusnya pada keadilan dan keseimbangan. Tokoh kedua yaitu Adam Smith, pandangannya pada pasar bebas dan fokusnya pada efisiensi dan pertumbuhan. Peran pengeluaran pemerintah dalam perekonomian terbuka. Pengeluaran pemerintah dalam perekonomian terbuka memiliki peran yang kompleks. Pemerintah dapat menggunakan pengeluarannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi ketidaksetaraan. Yang pertama ada infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan sendiri dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Yang ketiga ada bantuan sosial. Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial pada kelompok rentan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat yaitu penelitian dan pengembangan. Pendanaan untuk penelitian dan pengembangan dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi nilai-nilai berikut merupakan nilai dasar yang diharapkan dari kedua tokoh pemikiran Adam Smith dan juga Aristoteles. Dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap suatu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah tepat sasaran dan efisiensi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan inflasi dan juga defisit anggaran. Peningkatan permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Investasi publik. Investasi dalam infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan. Defisit anggaran. Pengeluaran pemerintah yang melebihi pendapatan dapat menyebabkan defisit anggaran. Dan yang terakhir adalah inflasi. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan. Tantangan dalam mengimplementasikan moderasi pemikiran. Mengimplementasikan moderasi pemikiran ekonomi dalam praktik memiliki beberapa tantangan seperti perbedaan pandangan, resistensi terhadap perubahan, dan juga kurangnya kapasitas. Yang pertama, perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan tentang peran pemerintah dapat
menghambat konsensus dan implementasi kebijakan. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Ada kelompok yang memungkinkan menolak perubahan kebijakan dan mempertahankan status quo. Dan yang ketiga, kurangnya kapasitas. Pemerintah mungkin kekurangan kapasitas untuk mengelola dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi secara aktif. Jadi menurut Aristoteles dan juga Adam Smith, dalam menyampaikan implementasinya untuk perekonomian terbuka ini sangat diperlukan kebijakan-kebijakan dalam suatu kegiatan pemerintahan. Aristoteles dalam menyampaikan filosofinya, Aristoteles dalam filsafat ekonominya menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keadilan di masyarakat. Dia berpendapat bahwa pemerintah harus bertindak sebagai kepala rumah tangga yang mengatur dan mendistribusikan sumber daya secara adil. Aristoteles mengenalkan konsep nilai guna, manfaat praktis barang, dan juga nilai tukar, nilai barang dalam perdagangan, dan berpendapat bahwa pemerintah harus menetapkan harga yang adil untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Aristoteles menentang monopoli dan juga riba karena dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat. Menurutnya monopoli menciptakan ketidakadilan dengan mengonsentrasikan kekayaan pada segelintir orang, sedangkan riba merugikan masyarakat dengan memperoleh kekayaan tanpa kontribusi nyata. Dia percaya kekayaan harus digunakan untuk kebaikan bersama dan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif. Kesimpulannya, Aristoteles menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan keadilan, keamanan, dan keharmonisan ekonomi melalui pengaturan yang adil, penetapan harga yang wajar, pengawasan terhadap praktik ekonomi yang merugikan, dan juga penggunaan uang sebagai alat tukar yang efisien. Semua ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Aristoteles dalam menyampaikan filosofinya. Adam Smith dalam menyampaikan filosofinya. Adam Smith berpendapat bahwa upaya seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak langsung menguntungkan masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan efisiensi dan juga produktivitas. Produsen akan berinovasi untuk membuat barang dan jasa lebih efisien, sementara konsumen mencapai nilai terbaik untuk uang mereka. Interaksi ini menyebabkan penyesuaian harga dan juga distribusi barang dan jasa secara otomatis. Adam Smith percaya bahwa pasar bebas dapat membagi sumber daya dengan cara yang menguntungkan semua pihak tanpa campur tangan pemerintah. Menurutnya, intervensi pemerintah dalam pasar bebas cenderung merugikan, kecuali untuk menyediakan keamanan, penegakan hukum, dan juga infrastruktur dasar. Dia menentang proteksionisme seperti tarif dan juga subsidi, serta monopoli yang mengurangi persaingan dan keadilan. Adam Smith juga menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam ekonomi. Keadaan dan kepercayaan diperlukan untuk pasar yang berfungsi dengan baik, dengan sistem hukum yang kuat untuk menegakkan kontrak dan melindungi hak properti. Gagasan Smith tentang pasar bebas dan tangan tak terlihat atau kita sebut dengan invisible hand menjadi dasar teori ekonomi kontemporer, mempengaruhi debat akademis dan kebijakan ekonomi hingga saat ini. Meskipun banyak teori telah muncul, filosofi ekonomi Adam Smith tetap relevan dan penting dalam pemahaman ekonomi di era modern ini. Nilai-nilai ekonomi yang diharapkan dalam konteks pemikiran Aristoteles. Nilai-nilai dasar ekonomi dalam pemikiran Aristoteles menekankan keadilan distribusi sumber daya dan juga keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Aristoteles percaya bahwa pemerintah harus memastikan semua orang memiliki akses yang adil ke sumber daya dan peluang ekonomi serta menyediakan layanan publik penting seperti pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Pemerintah juga harus mempertahankan prinsip moral dan juga etika dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan kebijakan ekonomi adalah kebaikan umum, yang berarti kemakmuran ekonomi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya beberapa individu atau kelompok. Kebijakan ekonomi harus mengurangi disparitas ekonomi dan sosial serta menghentikan monopoli dan juga oligopoli. Pemerintah juga harus memberikan pendidikan tentang pentingnya prinsip-prinsip moral dan juga etis dalam kegiatan ekonomi, mendorong tanggung jawab sosial,
kejujuran, dan integritas dalam bisnis. Kesejahteraan ekonomi tidak hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga melibatkan kualitas hidup, kebahagiaan, kebebasan, dan juga keterlibatan aktif dalam politik dan sosial. Nilai-nilai ekonomi yang diharapkan dalam konteks pemikiran Aristoteles juga meliputi aspek-aspek fundamental dalam nilai-nilai dasar pemikiran ekonomi, meliputi keadilan sumber daya. Pemerintah harus memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi bagi semua orang. Keseimbangan dan transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi harus adil dan seimbang dengan pemerintah mengatur pasar untuk mengendalikan ketidakadilan dan juga mencegahnya. Intervensi pemerintah. Pemerintah harus berpendapat aktif dalam ekonomi dan menyediakan layanan publik. Prinsip moral dan juga etika. Kegiatan ekonomi harus didasarkan pada tanggung jawab sosial, kejujuran, dan juga integritas. Kebaikan umum. Kebijakan ekonomi harus menguntungkan seluruh masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan juga sosial, serta mencegah monopoli dan juga oligopoli. Peningkatan kualitas hidup. Kebijakan ekonomi harus meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, termasuk kebahagiaan, kebebasan, dan juga keterlibatan sosial. Nilai ekonomi yang diharapkan dalam konteks pemikiran Adam Smith. Adam Smith, bapak ekonomi modern, menekankan bahwa efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi dicapai melalui mekanisme pasar bebas. Ketika konsumen dan produsen diberi kebebasan untuk berinteraksi dalam pasar, hasilnya adalah distribusi sumber daya yang efisien dan keuntungan maksimum bagi semua pihak. Adam Smith percaya bahwa upaya individu untuk mencapai keuntungan pribadi secara tidak langsung menciptakan nilai bagi masyarakat secara keseluruhan. Adam Smith menekankan bahwa pemerintah sebaiknya tidak campur tangan dalam pasar kecuali untuk penegakan hukum, keamanan, dan juga infrastruktur dasar. Campur tangan berlebihan dari pemerintah dapat mengganggu efisiensi pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Konsep tangan tak terlihat atau kita sebut dengan invisible hand menjelaskan bahwa bagaimana upaya individu untuk kepentingan pribadi mereka akan menguntungkan ekonomi umum melalui mekanisme pasar yang mengatur dirinya sendiri. Nilai ekonomi yang diharapkan dalam konteks pemikiran Adam Smith. Prinsip utama dalam pemikiran ekonomi Adam Smith meliputi beberapa bagian berikut ini. Yang pertama adalah ada efisiensi bisnis. Pasar bebas memungkinkan produsen dan konsumen bertransaksi secara efisien, mengurangi biaya produksi dan juga harga produk. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Pasar bebas mendorong inovasi dan juga peningkatan produktivitas, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat. Yang ketiga yaitu kesejahteraan umum. Usaha individu untuk mencapai kepentingan pribadi mereka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, pengurangan intervensi pemerintah. Pemerintah harus menghindari campur tangan berlebihan dalam ekonomi dan hanya fokus pada penegakan dan infrastruktur dasar. Yang kelima adalah tangan yang tak terlihat. Mekanisme di mana upaya individu untuk kepentingan pribadi mereka secara tidak sadar akan membantu ekonomi mengalami umum atau kebebasan. Penggunaan sumber daya yang benar. Yang terakhir ini adalah penggunaan sumber daya yang benar. Jadi dalam penggunaan sumber daya yang benar ini, pasar yang efisien memastikan bahwa penggunaan sumber daya efektif dapat mengurangi pemborosan dan juga meningkatkan standar hidup. Beberapa penjelasan dari saya tadi merupakan kemampuan Aristoteles dan juga Adam Smith dalam menyampaikan filosofinya dan juga nilai-nilai ekonomi yang diharapkan dalam konteks pemikiran Adam Smith dan juga Aristoteles dalam perekonomian terbuka. Oke, yang selanjutnya ada studi kasus Indonesia. Indonesia merupakan contoh negara yang berusaha mengimplementasikan moderasi pemikiran ekonomi. Pemerintah Indonesia berupaya menyeimbangkan peran pasar bebas dengan peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari beberapa dekade terakhir. Nah, dari kesejahteraan masyarakatnya itu, pemerintah Indonesia juga fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial.
Nah, dari infrastrukturnya, pemerintah Indonesia telah melakukan investasi besar-besaran dalam menginfrastruktur untuk meningkatkan konektivitas pertumbuhan ekonomi. Nah, dari pendidikan, pemerintah Indonesia juga telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, yang selanjutnya ada implikasi praktis bagi pembuat kebijakan. Ada beberapa di sini, yang salah satunya itu keadilan dan keseimbangan, menekankan pada keadilan distributif dan keseimbangan ekonomi. Yang kedua ada efisiensi dan pertumbuhan, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pasar bebas yang kompetitif. Yang ketiga ada investasi dan teknologi, memperkuat peran pemerintah dalam mendorong inovasi dan teknologi. Yang keempat ada berkelanjutan ekonomi, mempertimbangkan dampak jangka panjang kebijakan ekonomi terhadap lingkungan dan masyarakat. Oke, yang selanjutnya ada instrumen atau kebijakan Aristoteles dan Adam Smith. Aristoteles mengemukakan beberapa instrumen dan kebijakan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan ekonomi yang seimbang. Yang pertama ada pajak progresif. Bagian populasi yang kaya harus membayar pajak yang lebih besar daripada yang miskin. Yang kedua ada regulasi monopoli, membuat peraturan untuk mengekang monopoli dan kegiatan anti persaingan usaha lainnya. Yang ketiga ada investasi dan pendidikan, yaitu meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan penelitian. Yang keempat ada program sosial, yaitu menyediakan program untuk orang miskin, lanjut usia, dan cacat. Yang selanjutnya ada nilai intrinsik dan nilai tukar, memperhitungkan nilai kegunaan dan harga pasar barang. Yang selanjutnya ada keadilan dalam pertukaran, yaitu menjamin tidak ada eksploitasi dan memastikan pertukaran yang adil. Yang selanjutnya ada peran pemerintah. Peran pemerintah sebagai aktor utama dalam mengatur ekonomi untuk menjamin keadilan dan kebaikan bersama sambil mengakui pentingnya kebebasan individu dan inisiatif sektor swasta. Yang selanjutnya ada Adam Smith dalam The Wealth of Nations, mengemukakan prinsip-prinsip ekonomi dan menjadi dasar bagi banyak kebijakan modern. Yang pertama, pasar bebas dan persaingan. Pasar bebas mendorong inovasi, efisiensi, dan harga lebih rendah bagi konsumen. Peran terbatas pemerintah. Pemerintah hanya perlu menyediakan infrastruktur, sistem hukum, dan pertahanan. Yang selanjutnya ada pajak dan belanja pemerintah, yaitu pengeluaran pemerintah harus bertanggung jawab dan hemat dengan sistem pajak yang adil dan efisien. Yang selanjutnya ada perdagangan bebas, yaitu mendukung perdagangan bebas antar negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang terakhir ada pendidikan, melihat pendidikan sebagai investasi penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kumpulan dan rekomendasi. Moderasi pemikiran ekonomi merupakan pendekatan yang perlu dalam menyikapi peran pemerintah dalam perekonomian terbuka. Dengan memahami filosofi Aristoteles dan Adam Smith, pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu kolaborasi. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi. Yang selanjutnya ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional diperlukan untuk mengatasi tentang global, seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan. Yang terakhir ada evaluasi dan pemantauan. Penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap kebijakan ekonomi untuk memastikan efektivitasnya. Oke, sekian dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.